Halo guys, welcome back to Info Rudi Channel. Pecinta mie pasti sudah pada tahu kan PT Indofood? Yap, PT Indofood adalah PT produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. PT ini didirikan oleh Sudono Salim pada 14 Agustus 1990. Tapi kalian tahu nggak sih bagaimana kisah perjuangan Sudono Salim sebelum dia mencapai kesuksesannya? Nah, di video kali ini saya akan berbagi kisah mengenai Bapak Sudono Salim yang akan saya bahas di segmen berbagi info. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe dan loncengnya harap ditekan dulu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan info-info menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, kalau sudah subscribe, selamat menonton. Sudono Salim sempat putus sekolah. Sudono Salim atau yang akrab dipanggil Om Lim dikenal sebagai salah satu konglomerat paling sukses di Indonesia. Namun, siapa yang menyangka jika Om Lim pernah putus sekolah? Om Lim lahir di Cina, tepatnya di Fuqing, sebuah desa kecil di wilayah Fujian, Cina bagian selatan, pada 16 Juli 1916. Dia lahir dengan nama Lim Sioe Liong. Dia pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia saat dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Om Lim kecil yang merupakan anak kedua dari seorang petani itu hidup dengan sangat kekurangan. Bahkan saking miskinnya, pada usia 15 tahun ia harus putus sekolah dan berjualan mie di sekitar wilayahnya. Kemiskinan itulah yang mendasari ia hijrah ke Indonesia, mengikuti jejak kakaknya yang terlebih dahulu tinggal di Indonesia. Om Lim tinggal di daerah Kudus, Jawa Timur. Perusahaan pertama Om Lim. Pertama kali datang ke Indonesia, Om Lim bekerja di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Pada saat itu, Om Lim sudah menikah dengan seorang gadis Tionghoa. Dia adalah anak pedagang atau saudagar terpandang di wilayah Kudus, hingga ke berbagai daerah lain di Jawa Timur. Walaupun Om Lim bekerja sebagai pegawai biasa di pabrik tersebut, Om Lim memiliki tekad untuk merubah keadaan hidupnya. Dia memiliki sebuah ide untuk membuat bisnisnya sendiri. Salah satu yang menarik perhatian naluri bisnis laki-laki kelahiran Tiongkok tersebut adalah bisnis rokok. Pada saat itu di kota Kudus, Om Lim melihat bahwa kota tempatnya tinggal tersebut memiliki banyak sekali industri rokok yang dapat menjadi sebuah potensi bisnis baginya. Namun demikian, pasokan atau supplier tembakau dan cengkeh masih sedikit. Melihat hal tersebut, Om Lim memutuskan untuk menjadi supplier tembakau dan cengkeh. Untuk memulai bisnisnya, Om Lim meminjam modal dari mertuanya. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalankannya pun cukup sukses dan sedikit demi sedikit membesar, hingga imigran asal Tiongkok ini layak disebut sukses. Dalam waktu yang cukup singkat, Om Lim sudah dikenal sebagai seorang bandar cengkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Selain bisnis cengkeh, seiring berjalannya waktu, Om Lim juga menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk Tentara Revolusioner Indonesia dalam menghadapi penjajah. Dari sini dia mengenal Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai perwira tentara Indonesia. Namun, pada saat Jepang menguasai Indonesia, bisnisnya harus berhenti karena pada saat itu hampir seluruh kegiatan masyarakat termasuk berbagai bisnis harus dihentikan. Hal itu berlanjut selama lebih dari 3 tahun hingga Jepang pergi dari tanah Nusantara.
mendirikan kembali bisnisnya. Een ogenblik van grote betekenis in de geschiedenis van de Republiek Indonesia Serikat was hiermee ten einde. Pada saat Indonesia sudah merdeka, Sudono Salim melihat peluang bisnis makanan akan semakin meningkat mengingat keadaan negara yang baru saja merdeka. Sudono Salim berpikir untuk membuat bisnis tepung terigu. Dia memilih untuk berbisnis tepung terigu karena tepung terigu merupakan salah satu bahan pokok pembuatan makanan seperti roti, mie, dan lainnya. Dia mengajak 3 sahabatnya untuk bekerja sama dalam membangun bisnis. 3 sahabatnya yakni Juhar Sutanto, Ibrahim Rizdat, dan Sudwikat Mono. Mereka mendirikan sebuah bisnis tepung terigu yakni PT Bogasari. Selain bisnis tepung, Sudono Salim juga mendirikan beberapa usaha lain. Salah satunya adalah usaha semen, yaitu Indosemen. Akhirnya, Sudono Salim membuat Salim Group, yang di dalamnya bernaung sejumlah perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah Indofood. Mengalami dampak krisis moneter. Saat krisis moneter 1998, bisnis Grup Salim sempat jatuh. Grup Salim harus menyerahkan sejumlah perusahaan untuk membayar hutang sebesar 52,7 triliun rupiah. Pada saat kerusuhan melanda Jakarta tahun 1998, kediaman Sudono Salim yang berada di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, menjadi korban perusakan dan penjarahan. Begitupun rumahnya yang di Medan, Sumatera Utara, tak luput dari amuk massa. Setelah peristiwa tersebut dan karena umurnya yang sudah mulai tua, ia mulai mengalihkan kepengurusan bisnisnya kepada anaknya, yaitu Antoni Salim. Bisnisnya kembali bangkit. Anak dari Sudono Salim yaitu Antoni Salim dan sang menantu yaitu Franciscus Welirang sekarang meneruskan seluruh usaha yang dirintis Sudono Salim. Meskipun Salim Group pernah mengalami kejatuhan ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998, saat itu utang perusahaan ini menumpuk begitu besar hingga akhirnya beberapa anak perusahaan seperti PT Indomobil Sukses Internasional, PT Indosemen Tunggal Perkasa, dan PT BCA terpaksa harus dijual. Kala itu tampuk pimpinan sudah beralih dari Sudono ke Antoni. Antoni Salim tidak ingin semakin terpuruk. Antoni Salim kemudian mencoba bangkit dan kembali memperkuat bisnis perusahaan. Berbekal 2 perusahaan yang masih ada, Antoni Salim mulai membangun kembali bisnis yang sebelumnya diprediksi tidak dapat tumbuh kembali. Usaha keras Antoni Salim membuahkan hasil. Dalam waktu sekitar 11 tahun, yaitu pada tahun 2009, PT Indofood Sukses Makmur berhasil meraup laba bersih mencapai 2 triliun rupiah. Hal itu merupakan prestasi yang luar biasa di kalangan pengusaha. Dari kisah ini, semoga kita semakin sadar bahwa perjuangan adalah kunci dari kesuksesan. Saya mengutip kata-kata inspiratif dari Sudono Salim atau Om Lim. Dia berkata, "Jangan cuti lama-lama, jangan selalu jalan-jalan, dan jangan tidur cepat. Jangan pula mudah menyerah pada kesulitan." Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.